saya Andini Effendi yang akan menemani Anda selama kurang lebih sekitar 90 menit ke depan dari para nasabah CIMB Niaga dan peserta webinar yang sudah bergabung bersama kami di sini dalam Forum Indonesia Bangkit, Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi. Acara ini bisa disaksikan di YouTube CIMB Niaga dan CNN Indonesia di YouTube-nya ya. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, mohon diaktifkan kameranya dan saya mohon untuk berdiri untuk sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Silakan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya mengundang Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Bapak Tigor M. Sihaan untuk memberikan opening remarks. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin, dan juga para narasumber pada pagi hari ini, Bu Caroline Riyadi dari Siloam, Hans Prawira dari Alfamart, Pak Alim Gunadi dari Sinarmas, dan tentu saja Bapak dan Ibu nasabah setia CIMB Niaga, Bapak Ibu undangan dan peserta acara yang berbahagia, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, yaitu Forum Indonesia Bangkit 2021. Atas nama manajemen dan seluruh keluarga besar CIMB Niaga, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Gagasan Forum Indonesia Bangkit ini muncul dari komitmen kami, CIMB Niaga, untuk mengambil bagian dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Acara ini merupakan payung dari rangkaian webinar CIMB Niaga di sepanjang tahun 2021 ini. Yang mana kami akan menghadirkan berbagai tokoh, pakar, praktisi, dari berbagai sektor yang diharapkan membangun pemahaman kolektif bagi masyarakat secara luas untuk mendukung agenda pemulihan ekonomi Indonesia. Kami juga berharap forum ini sebagai ruang virtual untuk memperoleh info dan insights yang sangat relevan dalam menentukan arah bisnis kita semua ke depannya. Pada pagi hari ini, di acara yang pertama di Forum Indonesia Bangkit, kami mulai dengan tema strategi sektor kesehatan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Kita mengetahui bahwa krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia dan juga dunia
pada saat ini bermula dari sektor kesehatan. Berbeda dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya yang diawali oleh sektor keuangan. Pada tahun 98, pada tahun 2008, Global Financial Crisis, pada 2013, taper tantrum. Tapi kita bersyukur karena pada hari ini krisis keuangan tidak terjadi. Dan ini karena kerjasama dari pemerintah, regulator, Bank Indonesia, OJK, melalui berbagai kebijakan. Entah itu dari PUJK 1148, berbagai kebijakan likuiditas dari Bank Indonesia, dan juga berbagai kebijakan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, untuk pemulihan ekonomi secara utuh, harus dimulai dari hulunya, yaitu pemulihan di sektor kesehatan. Dan berbagai kebijakan kesehatan sudah dimulai, dan sudah terlihat dampaknya terhadap pemulihan ini. Di antaranya kita bangga karena Indonesia masuk dalam posisi 4 besar negara yang bukan produsen vaksin di dunia yang telah melakukan vaksinasi untuk warganya. Per hari ini telah lebih dari 13 juta dosis vaksin yang disuntikan. Sejak awal dari pandemi, CMI Niaga berusaha aktif untuk mendukung program pemerintah untuk segera meredam dampak yang terjadi. Melalui berbagai program, entah itu program restrukturisasi dan relaksasi, serta gerakan-gerakan sosial lainnya seperti Solid lawan COVID. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami sangat berbahagia bisa mendengarkan arahan dari Bapak Wapres, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, yang akan menyampaikan keynote speech-nya. Kita juga mendengar lebih lanjut bagaimana strategi penanganan pandemi COVID-19 ini dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan kita mengetahui bahwa penanganan pandemi ini perlu kerjasama semua pihak, dari semua sektor industri. Oleh karena itu, kita akan menghadirkan narasumber Bapak Frans dari Alfamart yang mempunyai lebih dari 15.000 outlet di seluruh Indonesia, Ibu Caroline Riyadi dari Siloam International Hospitals yang memiliki lebih dari 30, hampir 40 jaringan rumah sakit di seluruh Indonesia, dan juga Bapak Alim Gunadi dari Sinarmas Land, salah satu properti dan land developer yang terbesar di negara ini. Atas nama seluruh keluarga besar CMI Niaga, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Bapak Wapres, Pak Menkes, dan para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bagi hadir di Forum Indonesia Bangkit ini. Akhir kata, harapan kita bersama, forum ini akan mengobarkan semangat optimisme untuk bangkit dan keluar dari zona krisis menuju pemulihan ekonomi Indonesia secara total. Kini saatnya saya memohon dengan hormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menyampaikan sambutan dalam CMI Niaga Forum Indonesia Bangkit tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Presiden Direktur PT Bank CIMB, Presiden Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya, CEO PT Siloam International Hospital, Managing Director Sinarmas Land, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk menyelenggarakan Forum Indonesia Bangkit. Tema kesehatan dan pemulihan ekonomi ini sangat relevan
dengan kondisi saat ini yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Tepat 1 tahun lebih bangsa kita berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Fokus besar diarahkan untuk penanganan sektor kesehatan dengan harapan bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi atau disebut istilah pandexit atau pandemic exit sehingga ekonomi dapat kembali berjalan normal. Pandemi memberikan pelajaran baru bagi kita semua. Pandemi membawa perubahan norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Langkah 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, harus tetap terus diterapkan secara disiplin sebagai upaya memutus rantai penularan virus. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, saat ini masyarakat global tengah berpacu mengatasi pandemi dan juga berpacu memproduksi vaksin. Program vaksinasi menjadi game changer terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi. Semua negara berusaha mengamankan distribusi dan pasokan vaksin. Karena ada kekhawatiran negara produsen menahan distribusi vaksin. Indonesia bersama negara-negara lain dan WHO mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional tentang akses vaksin, obat-obatan, serta perlengkapan diagnostik untuk mengatasi pandemi secara adil bagi semua masyarakat dunia. Kita patut bersyukur upaya diplomasi cepat yang dilakukan pemerintah sejak tahun lalu untuk mengamankan pasokan vaksin. Sehingga sejak Januari 2021, Indonesia telah memulai proses vaksinasi dan sampai 31 Maret 2021 telah dilakukan vaksinasi kepada lebih dari 8 juta orang dan lebih dari 3,6 juta orang telah memperoleh vaksinasi lengkap atau 1,3% dari jumlah penduduk. Secara keseluruhan telah disuntikkan lebih dari 11,6 juta dosis vaksin dan Indonesia termasuk 9 besar negara yang telah melakukan vaksinasi menurut data Our World in Data. Namun karena jumlah penduduk kita besar, rasio dosis vaksinasi per 100 penduduk baru sekitar 4,2 orang di bawah rata-rata dunia 7,4 orang. Harapannya hingga akhir tahun vaksinasi dapat diberikan kepada 181 juta orang atau 70% penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karena itu tantangan yang sekaligus juga menjadi tugas kita bersama, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, untuk menyampaikan informasi yang benar dan masif, serta mengajak masyarakat untuk menerima vaksinasi COVID-19. Sejauh ini, vaksinasi dilakukan telah teruji mampu menahan laju penyebaran COVID, teruji aspek keamanannya oleh Badan POM, dan telah dinyatakan boleh digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan program vaksinasi memberikan rasa optimis semua pihak terhadap pemulihan kesehatan dan tentunya akan diikuti dengan pemulihan ekonomi. Sejumlah lembaga internasional pun optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2021. Lembaga IMF, Bank Dunia, ADB, serta OECD memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,4% sampai 4,9%. Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan pemerintah bahwa ekonomi akan pulih dan tumbuh mulai tahun 2021 sebesar 4,5 sampai 5,3%. Oleh karenanya dunia usaha dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ini dengan sebaik-baiknya.
dorongan stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional PEN, serta investasi dari dunia usaha secara bersamaan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian terhadap kondisi new normal nantinya tentu juga akan tetap diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Dalam beberapa bulan ini, penurunan kasus COVID dan mobilitas masyarakat yang meningkat secara terbatas memberikan rasa optimisme terhadap perbaikan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan dapat kembali meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja, termasuk ekspansi bisnis yang berbasis UMKM dan produk halal. Di sisi lain, untuk mendorong demand dari kelas menengah sejak Maret 2021, pemerintah memberikan relaksasi pajak pembelian mobil dan rumah melalui pembebasan PNBM dengan uang muka 0%. Kebijakan ini telah berhasil mendorong penjualan mobil, sehingga saat ini pemerintah berencana memperluas relaksasi PPNBM untuk kendaraan di atas 1.500 cc. Harapannya dan kebijakan ini akan memberikan multiplier efek terhadap sektor-sektor usaha ikutannya, mulai dari pemasok suku cadang, retail, pembayaran, hingga industri asuransi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pandemi COVID-19 juga telah memunculkan berbagai perubahan terhadap perilaku kita untuk lebih peduli dengan protokol kesehatan melalui 3M. Dalam dunia usaha pun demikian. Pandemi mempercepat transformasi digital dalam berbisnis. Sebagian besar usaha saat ini dilakukan secara online. Dan hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan secara online dan meningkatnya aktivitas usaha jasa pengiriman barang. Namun kita juga harus mengakui UMKM kita belum semuanya tersentuh digitalisasi. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu UMKM mengikuti arus digitalisasi ini. UMKM tidak boleh tercecer dalam hal digitalisasi, namun UMKM harus menjadi bagian dalam transformasi ekonomi digital. Sektor lainnya yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah adalah jaminan produk halal. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan membawa Indonesia menjadi produsen halal global. Bapak, Ibu yang berbahagia, tidak lama lagi umat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini berarti tahun kedua kita menjalankan ibadah puasa di tengah situasi pandemi. Pemerintah selalu menghimbau agar semua masyarakat dalam setiap aktivitas tetap ketat menerapkan protokol kesehatan, termasuk saat beribadah, guna mencegah penularan virus. Pemerintah juga telah memutuskan lebih awal terkait larangan mudik. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama untuk mematuhi kebijakan ini guna menghentikan penularan virus dengan tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa terkait pelaksanaan vaksinasi di bulan puasa. Vaksinasi tetap bisa dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Namun jika fisik kurang mendukung karena sedang berpuasa, maka vaksinasi juga dapat dilaksanakan di malam hari setelah berbuka. Besar harapan kita program vaksinasi ini berjalan lancar dan tepat waktu sehingga Indonesia segera mencapai kekebalan komunal. Akhir kata saya mengucapkan selamat menjalankan diskusi kepada Forum Indonesia Bangkit
Semoga acara ini memberikan manfaat untuk semua pihak dan menumbuhkan rasa optimis terhadap penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang tengah berjalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau saya recap tadi, di mana Pak Ma'ruf mengatakan bahwa sebenarnya health is wealth, karena kesehatan ini sangat penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Dan harapannya Indonesia ini bisa segera keluar dari pandemic exit dan ekonominya itu kembali normal. Dan memang juga ada perubahan seperti yang kita lihat di sini, saya berbicara dengan Anda pakai masker karena memang ada perubahan perilaku dengan adanya pandemi ini mengajarkan kita di sini. Dan juga tadi kalau kita berbicara soal perbaikan sektor kesehatan di sini berperan penting sekali, di mana proses vaksinasi ini kalau kita lihat tadi berdasarkan Wakil Presiden menyatakan bahwa untuk distribusi vaksin ini sudah diamankan. Indonesia melalui WHO sudah mendukung perjanjian internasional untuk pengamanan vaksin dan juga obat-obatan. Pada Januari 2021 sudah ada vaksinasi di mana 31 Maret sendiri sudah kurang lebih 8 juta orang yang tervaksin dan kurang lebih 3 juta itu sudah mendapatkan 2 kali ronde vaksin. Dan Indonesia adalah salah satu dari 9 besar negara yang sudah divaksin, negara yang bukan produsen vaksin ya di sini. Dan juga ini yang penting, kita juga perlu ungkapkan di sini. Jika Anda punya kesempatan untuk divaksinasi, dapatkan vaksinasi tersebut. Bahkan tadi Wapres juga sudah mengatakan pada saat nanti nih bulan Ramadan boleh divaksin. Kalau itu mengganggu kesehatan boleh dilakukan setelah berbuka. Jadi tolong kalau Anda dapat akses untuk vaksin, silakan divaksin. Dan juga soal pemulihan ekonomi, Indonesia tumbuh positif 2021 sekitar 4,5% sampai 5,3%, ini cukup optimis gitu. Dan juga sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti stimulus fiskal, kemudian juga banyak tadi ekspansi bisnis UMKM untuk produk halal, tadi di beberapa kali juga sudah disebut karena memang ini industri yang cukup lukratif begitu, industri halal ini. Dan juga soal transformasi digital dalam bisnis, di mana di sini tadi ditekankan UMKM yang begitu banyak jumlahnya di Indonesia itu juga harus sama-sama kita bantu untuk berada di dalam transformasi ini supaya bisa economic recovery-nya Indonesia itu bisa berjalan lebih mulus lagi dan bisa bergerak lagi. Dan juga tadi kita lihat UMKM yang belum tersentuh digitalisasi, gimana caranya bisa bantu. Jadi mungkin dari diskusi nanti kita ini dan juga dari CIMB Niaga mungkin bisa membantu juga bagaimana bisa membawa UMKM ini dalam transformasi digital. Terima kasih sekali lagi Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara diskusi Forum Indonesia Bangkit, diskusinya strategi sektor kesehatan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Sudah hadir 4 narasumber yang bersama saya di sini, ada 2 orang, kemudian 2 lainnya akan bergabung melalui Zoom. Yang pertama ini adalah CEO PT Siloam International Hospital Tbk, Ibu Caroline Riyadi. Presiden Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfarmat, Bapak Anggara Hans Prawira. Managing Director Sinar Maslen, Bapak Alim Gunadi. Masih punya banyak pertanyaan soal proses vaksinasi dan berbagai isu kesehatan lainnya, nanti akan bergabung Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin.
sebelum kita mulai untuk diskusi, kita ada tayangan di sini memperlihatkan gambaran bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi dan juga economic recovery. Pandemi COVID-19 menyebar ke banyak negara pada awal 2020 termasuk Indonesia. Pandemi mempengaruhi banyak aspek, salah satunya yang paling mendasar adalah perekonomian bangsa. Sebelum pandemi, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2020. Hal ini berkaca pada realisasi 2019 sebesar 5,2%. Namun pandemi menghadirkan realita yang berbeda. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional 2020 mencapai minus 2,07%. Meski begitu, secercah harapan bagi Indonesia dan dunia muncul jelang akhir 2020. Beberapa vaksin COVID-19 berhasil diproduksi dan siap diedarkan secara massal pada 2021. Temuan vaksin turut memberi tren positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan memulai vaksinasi, banyak negara memprediksi perekonomian mengalami rebound. Vaksinasi menjadi kunci pemulihan ekonomi. Distribusi vaksin secara merata diperlukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, sebuah solusi mengatasi pandemi. Sedikitnya 70% dari warga Indonesia harus menjalani vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity. Jika vaksinasi massal berhasil dilakukan dan keandalan sistem kesehatan nasional terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang menunjukkan tren positif. Laporan Bank Dunia edisi April 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi mencapai 4,4%. Namun Bank Dunia menekankan vaksinasi yang lambat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi ini. Informasi yang akurat tentang keandalan sistem kesehatan dan upayanya menangani COVID-19 secara serius dan efektif dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan dan harapan yang terbangun dapat membangun keyakinan konsumen, khususnya kelas menengah, untuk berbelanja guna memulihkan perekonomian nasional. Terima kasih masih bersama kami di sini. Tayangan ini sekali lagi ini bisa disaksikan di halaman YouTube CIMB Niaga dan juga YouTube-nya CNN Indonesia. Dan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di halaman YouTube. Sekali lagi tulis pertanyaan di kolom komentar, pertanyaannya untuk siapa, dibuat lebih singkat, tegas, dan juga nanti kita akan bacakan sesuai dengan flow diskusi. Dan ada hadiah, totalnya Rp1 juta untuk 5 pemenang. Jadi silakan bertanya dan juga nanti siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah totalnya tadi Rp1 juta. Nah, saya langsung sapa di sini karena sudah ada narasumber ke saya, tapi mungkin yang dari luar dulu nih ada Ibu Karolin. Ibu Karolin, apa kabarnya? Sehat, Bu? Sehat, kabar baik, Bu. Iya, baik. Bu, kalau kita ngomongin ini soal strategi kesehatan gitu ya di sini nih. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal bagaimana penyelenggara jasa kesehatan, di sini industrinya Bu Karolin, untuk meningkatkan public health, untuk dalam rangka economic recovery. Tadi udah dikatakan juga kan sama Wapres, ini penting banget nih soal sektor kesehatan ini gitu. Mungkin sekarang yang bisa dilihat tuh adalah, ini udah ada COVID, tapi juga banyak banget isu kita yang lain, musim DBD lah, segala macam juga ada. Gimana nih biar supaya sustainable this health industry dari sisinya rumah sakit untuk memanage tidak hanya COVID, tapi juga berbagai macam ancaman yang lain? Pertanyaan yang baik sekali, terima kasih Bu. Dalam pidato pertama setelah pelantikan periode 2, Presiden Jokowi menyampaikan 5 prioritas kerja untuk periode kedua. Yang paling pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, membangun SDM yang cerah, yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi. Nah,
Di sini sektor dan isu kesehatan menjadi landasan dari prioritas utama tersebut. Kalau tidak sehat, produktivitas sudah pasti terganggu. Ya. Ada 3 hal pembelajaran dari pandemi ini. Yang pertama adalah pandemi membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan publik terhadap ekonomi dan produktivitas masyarakat. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa krisis kesehatan bisa begitu berdampak terhadap ekonomi. Mungkin kita pikirkan dampak bencana alam, krisis politik, krisis keuangan, tadi disebutkan Pak Igor, krisis tenaga listrik mungkin yang mengganggu ekonomi, tapi tidak berpikir karena krisis kesehatan menyebabkan krisis ekonomi. Yang kedua adalah pandemi membangun kesadaran akan tanggung jawab semua pihak di dalam menjaga kesehatan publik. Kalau dulu mungkin kita berpikir bagaimana caranya saya sehat, saya panjang umur, anak saya sehat dan pintar. Tapi sekarang tidak cukup. Percuma saya sehat, tapi satu kota masih pandemi, semua lockdown. Sorry, slide boleh diturunkan, tidak perlu slide-nya. Jadi mungkin tadinya kita pikir supaya saya sehat, tapi satu kota masih pandemi dan semua lockdown. Jadi kita mulai berpikir bagaimana kita sama-sama sehat. Ibarat perahu sama-sama mengapung atau sama-sama tenggelam. Karena COVID tidak mengenal batasan kakak atau RT dan RW. Tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga adalah semoga pandemi mengingatkan kita akan ancaman krisis kesehatan lainnya. Tadi sudah disebutkan DBD, stunting adalah lainnya. Kematian ibu dan anak yang memakan korban nyawa puluhan ribu, ratusan ribu setiap tahun, penyakit kanker jantung, hipertensi dan sebagainya. Banyak cara dini dan bisa diobati dengan baik kalau menjadi kita bersama. Nah, Pak Jokowi menyampaikan antisipasi bonus demografi di tahun 2030 sampai 2040, yaitu lonjakan persentase populasi produktif di dekade tersebut. Tidak mungkin akan kita nikmati bonus demografi tersebut jika ancaman krisis kesehatan lainnya tidak teratasi. Kuncinya apa? Kuncinya ada pada infrastruktur kesehatan di Indonesia yang masih sangat tidak cukup. Dari GDP, kalau kita lihat dari jumlah tempat tidur rumah sakit satu juta populasi, jumlah dokter, apalagi jumlah spesialis, masih sangat jauh dari kebutuhan dan jauh dari negara tetangga. Lebih lagi tidak distribusi dengan rata. Populasi yang paling rentan justru yang paling tidak terjangkau. Mereka yang harus diperhatikan. Itulah sebabnya Siloam hadir di daerah-daerah terpencil seperti Bau-Bau, Lubuk Linggau. Harapan saya agar menggandeng pihak swasta kita ini dan siap untuk diperintah kok. Berharap di bawah Pak Jokowi dan Pak Budi supaya peningkatan kesehatan publik menjadi prioritas utama demi masyarakat yang utuh dan produktif secara optimal. Demikian, Bu. Iya, Bu Caroline, emang menarik ya. Ternyata tuh sehat tuh penting banget gitu. Untuk kita sehat tuh penting banget dan kita jadi aware apa yang kita makan, lingkungannya, udara yang kita hirup. Dan juga tadi itu menarik adalah sebenarnya jadi kayak banyak underlying issues gitu loh ternyata dengan adanya pandemi ini gitu. Termasuk soal tenaga medis yang belum merata dan sebagainya. Saya akan ke Ibu Caroline lagi. Ini ngomongin retail. Retail juga terdampak sekali begitu kan. Tapi apakah Pak Hans ini optimis atau tidak melihat 2021 setelah 2020 yang menantang? Terima kasih Andini. Jadi saya kira industri retail, terutama retail FMCG, fast moving consumer goods, itu juga terdampak pandemi secara langsung. Kalau kita lihat data total market FMCG Indonesia tahun 2020, itu kita mengalami kontraksi, kurang lebih sekitar 5,9%. Sepanjang yang saya catat ya, selama 20 tahun terakhir, industri FMCG tidak pernah mengalami kontraksi. Yang paling jelek itu tahun 2018, kita tumbuh sekitar 1%. Ini menurut data Nielsen ya. Nah kalau kita lihat memang kondisi pandemi, mengapa katakanlah terjadi penurunan industri. Saya kira jelas kita melihat ada penurunan daya beli konsumen, terutama di segmen middle low. Tapi juga kita lihat adanya pembatasan-pembatasan sosial ya yang dilakukan. Dan ini memang harus kita lakukan untuk mencegah
penularan virus lebih lanjut. Jadi secara umum memang pandemi ini sangat berdampak pada bisnis retail. Kita lihat perjalanan tahun 2020. Kita mengawali tahun 2020 dengan sangat optimis. Kuartal pertama bagus sekali, apalagi di bulan Maret pada saat itu untuk industri retail mengalami panic buying ya. Ya. Luar biasa animo masyarakat belanja gitu. Tapi kemudian festif 2020 itu sangat berat. Festif atau masa-masa periode Ramadan itu biasanya menjadi masa panennya retailer. Tapi 2020 sangat berat. Dan kita lihat dari Juli sampai Desember daya beli termasuk juga industri retail relatifly lemah, tapi terus membaik sampai katakanlah 2020 akhir Desember. Nah, bagaimana 2021? Kita melihat atau memasuki tahun 2021 dengan optimisme, terutama apalagi kita sebutkan program vaksinasi dimulai, kita memandang vaksinasi sebagai kunci pemulihan ekonomi. Namun memang di awal Januari dengan penerapan PPKM pada saat itu dan pembatasan jam operasional di pertengahan Januari dan Februari, memang sedikit kembali menekan industri retail. Waktu itu jam 7 ya, udah tutup ya? Karena jam operasional pada saat itu dibatasi sampai jam 7 malam, sementara biasanya retailer FMCG peak hours-nya itu jam 7 jam 8 malam gitu. Kemudian bergeser 2 minggu kemudian jam 8 malam, sekarang jam 9 malam. Saya kira per Maret situasi menjadi lebih baik ya. Kita masih sangat optimis bahwa 2021 harusnya bisa lebih baik dibandingkan 2020. Keyakinan masyarakat saya kira kembali terlihat untuk berbelanja, untuk spending kebutuhan sehari-hari. Memang kalau kita lihat masyarakat secara umum, kita tidak bisa mengeneralisasi semua konsumen. Contoh kita lihat kalau segmen middle up, saya kira in term of spending tidak mengalami penurunan, bahkan dalam banyak kasus naik, dan mereka tidak switching brand biasanya segmen ini, tetap konsisten dengan brand yang ada, bahkan membeli dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau kita melihat middle low segmen, memang kita lihat impact terhadap daya beli terlihat sekali. Kita lihat mulai terjadi penurunan spending. Pasti frekuensi turun, itu semua segmen turun frekuensi, tapi belanjanya lebih banyak. Tapi tidak pada segmen menengah bawah. Bahkan terjadi juga switching brand kepada brand-brand yang lebih value for money. Lebih affordable buat mereka. Jadi tapi saya kira kembali ke pertanyaan Andini, kita melihat secara industri 2021 kita tatap dengan optimisme bahwa tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Ya, nanti saya mau balik juga tuh soal regulasi itu juga gimana gitu dampaknya terhadap bisnis gitu ya. Tapi saya ke Pak Alim terlebih dahulu nih. Pak Alim, kalau kita ngomongin properti untuk bantu perekonomian nasional, tadi Pak Wapres juga udah mengatakan kan ada penghapusan pajak untuk kendaraan dan juga untuk properti gitu. Itu lumayan berdampakkah untuk industri, Bapak? Jadi kalau kita bicara properti memang kondisinya sama seperti di retail juga ya. Di tahun 2020 itu kan waktu kita yang sangat luar biasa struggling lah gitu ya. Behavior orang berubah kan. Pertama mereka lebih concern kepada kesehatan, kemudian juga mereka semua pakai IoT kan, work from home, kemudian juga semua orang sekarang belanja juga digital gitu kan ya, karena restriction dan PSBB. Nah memang konstruksinya cukup lumayan luar biasa di tahun 2020 karena sebenarnya properti ini sebenarnya kalau nggak ada pandemi itu diharapkan akan naik di 2020 karena tidurnya udah kelamaan, udah hampir 7 tahun. Terakhir kita peak itu di 2013, kemudian turun. Kita harapkan di 2020 itu recovery, tapi memang ternyata ada pandemik gitu kan ya. Nah jadi kalau kita lihat tahun 2020 sendiri secara keseluruhan properti tumbuh sekitar di angka kisaran 2% gitu kan ya. Nah tetapi memang kalau kita bicara properti kan tidak hanya sekedar hunian, tapi juga ada office, kemudian ada retail juga kan, kemudian juga ada warehouse ya. Tetapi yang cukup menarik bahwa ternyata di tahun 2020 itu walaupun sempat rekonstruksi minus di kuartal kedua gitu ya, tetapi kemudian orang ada keinginan untuk mencari hunian yang lebih baik karena home gitu kan ya, karena home. Nah jadi kalau kita lihat dari beberapa growth gitu ya market ya, itu
tumbuh sebenarnya untuk landed khususnya. Ya, kemudian kita juga kebetulan di tahun 2020 juga kami Sinar Maslen ada program Move In Quickly gitu ya, memberikan beberapa stimulus dari developer kepada pencari rumah dan ini tumbuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari total properti sendiri secara nasional itu kan sangat berkontribusi kepada 174 industri turunan ya, gitu kan ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat indikatornya, kalau kita bicara FLPP aja gitu ya, kita lihat mungkin di monitor ada bahwa ini kontribusinya itu kalau kita bicara Rp1 ya untuk FLPP itu dia akan outputnya itu sekitar dua kalinya, gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan kita punya FLPP budgetnya itu sekitar 5,6 triliun di 2021 gitu ya, itu ada kemungkinan dampak ekonominya bisa menjadi 12,1 triliun. Nah, itu kita bicara FLPP gitu ya. Nah, kemudian kita bicara lagi input outputnya. Ini input outputnya properti sektor kan sangat berdampak kemana-mana nih, ke real estate services, kemudian ke banking, ya kan, karena orang ngambil mortgage, kemudian ke government sama education sektor juga ya, pengaruh, dan juga ke vehicle, kemudian juga ke industri yang lain seperti bahan bangunan, segala macam. Ini kan sangat berdampak nih. Jadi kalau kita lihat memang properti ini menjadi salah satu backbone lah. Kalau kita lihat kan di GDP sampai dengan saat ini kan untuk mortgage sendiri kan kira-kira menyumbang sekitar 2,9% dari total GDP gitu kan ya. Nah, terkait dengan beberapa relaksasi dan stimulus dari pemerintah sendiri, kita melihat bahwa secara umum industri properti menyambut baik gitu ya. Cuma memang kita butuh waktu lah untuk beradaptasi. Karena juga kita harus mengedukasi market gitu kan ya, dan juga yang penting sebenarnya adalah apakah ada daya beli di sana gitu kan ya. Nah, jadi barangnya ada, stimulusnya ada, tetapi apakah daya belinya ada? Nah, itu kan juga menjadi satu ini sendiri ya, satu PR sendiri gitu ya. Bapak lihat trennya kalau gitu 2021 gimana? Kita sih optimis membaik gitu ya, cuma memang butuh waktu karena sebenarnya experience orang beli rumah itu kan bukan beli seperti barang retail, bukan consumable goods ya. Kadang-kadang orang beli butuh waktu sekitar 10 tahun untuk ganti rumah gitu kan ya. Tetapi kita melihat bahwa dengan tumbuhnya properti di tahun 2020 sekitar 2% ya, kita harapkan dengan stimulus pemerintah juga bisa mendongkrak lah gitu ya. Tapi kita butuh waktu dan memang kuncinya adalah vaksin. Karena kalau vaksinnya berhasil, industri yang tadinya loose menjadi recovery. Nah, kalau recovery kan berarti kan semua aktivitas produksi kan berjalan kembali ya. Kemudian masyarakat atau pegawai ataupun karyawan itu kan mendapatkan income lagi. Nah, daya belinya ada. Nah, nanti domino efeknya kan kembali lagi ke daya beli yang tadi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Dan kita melihat bahwa di 2021 secara umum kita melihatnya mudah-mudahan vaksinnya berhasil, dan saya sih optimis berhasil ya gitu ya. Karena ini kan satu keharusan gitu kan ya. Nah, dengan begitu nanti properti akan recovery gitu kan ya, karena daya belinya sudah ada gitu kan, dan ada kemungkinan juga dengan stimulus dan juga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh developer gitu kan ya, itu bisa mengenforce daya beli orang. Dan juga yang pasti bahwa kalau kita ingat sandang pangan papan ini kan kebutuhan utama ya. Gitu dan kan perubahan perilakunya yang kayak tadi kan kerja dari rumah, belanja apa dari rumah betul. gitu, jadi kebutuhan betul, banget. Dan itu gitu. nanti akan terbawa. Jadi saya rasa tidak hanya akan berhenti sekarang. Nanti kalau vaksin, karena tetap kita harus pakai masker, protokol kesehatan kan tetap harus jaga nih ya. Jadi tetap mungkin akan bekerja combine lah, hybrid antara online gitu ya, digital juga mungkin dengan offline, karena kan memang protokol tetap harus dijaga, karena memang walaupun vaksin sudah roll out semua, kekebalan komunalnya dapat, tapi kembali lagi kita juga harus tetap hati-hati gitu kan, seperti itu kira-kira. Baik, oke, ini sebelum saya ke Ibu Karolin, sepertinya Pak Budi Gunadisadikin sudah bergabung dengan kita di sini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja taruh pertanyaan di kolom komen di YouTube. Ini ada YouTube CIMB Niaga atau YouTube-nya CNN Indonesia. Saya langsung sapa dulu Pak Budi Gunadisadikin. Selamat pagi Pak Budi.
Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, senang sekali sudah ada Pak Budi di sini. Pak Budi, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ini prosesnya sampai hari ini nih, proses vaksinasi sudah seperti apa dan tahapan selanjutnya seperti apa, Pak Budi? Jadi memang per kemarin kita sudah mencapai 12,7 juta suntikan ya untuk seluruh Indonesia sejak tanggal 13 Januari tahun ini. Dan untuk informasi teman-teman, Indonesia sekarang dari jumlah suntikan merupakan ranking ke-8 di dunia. Ya. Kalau kita keluarkan negara-negara yang bisa memproduksi vaksin sendiri seperti Amerika, Inggris, India, Rusia, dan Cina, karena mereka tidak memiliki masalah suplai dari vaksin, Indonesia adalah negara keempat di bawah Brasil, Turki, Jerman yang sudah berhasil menyuntikan paling banyak sampai saat ini ya. Kita sudah lebih banyak dari Prancis, kita sudah lebih banyak dari Spanyol, dari Israel, dari United Arab Emirates yang dulunya besar-besar ya. Kita juga di atas dari Australia, Kanada, South Korea, Jepang, dan banyak negara-negara di Eropa Barat ya. Yang di atas kita hanya tinggal Jerman sama Inggris, dan kalau kita lihat bedanya dengan Jerman sudah tidak banyak lagi. Nah, suntikan kita per hari sudah mencapai 500.000 ya per hari. Jadi sekitar 2,5 juta lah seminggu ya, atau sekitar 10 juta per bulan. Dan itu memang on track sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi kecepatan vaksin kita bukan hanya untuk mengejar target saja, tapi juga tergantung ketersediaan vaksinnya. Kayak di awal Januari, Februari kita cuma punya 3 juta vaksin. Jadi nggak mungkin kita gas berapa? 1 juta sehari atau 500.000 per hari, 6 hari juga udah habis. Padahal kita punya kita punya 1,5 bulan. Nah di bulan Maret, April ini kita ada stok rencananya 15 juta per bulan. Ya. Jadi kita bisa suntik 500.000 per hari, kalau kali 30 hari bisa pas 15 juta. Tapi gara-gara ada lonjakan kasus di India embargo vaksinnya. Sehingga kita kehilangan 10 juta dosis yang harusnya kita peroleh dari kerjasama dengan Gavi, WHO yang gratis ya. Itu kita tadinya rencana dapat 11,7 juta, sekarang kita dapatnya hanya 1,3 atau 1,4 juta. Kemudian sisanya berhenti. Jadi bulan April ini akan sangat sulit masanya karena jumlah vaksinnya sedikit. Tapi Mei rencana kita produksi yang Bio Farma bisa meningkat kembali sehingga kita lajunya bisa kita tingkatkan lagi. Itu update saya sementara. Oke, kemudian yang prioritas lagi apa nih Pak? Karena kan kita udah lewat, saya wartawan udah dapat. Kemudian frontliner sudah ada, tapi di sini tadi dari industri retail ternyata belum terjamah tuh. Kalau misalnya soal vaksinasi ini, siapa yang akan jadi priority next-nya? Prioritas vaksin diberikan berdasarkan risiko. Ya, bukan berdasarkan yang bayar pajak, banyaknya orang, tapi berbasis risiko. Di seluruh dunia yang risikonya paling tinggi adalah tenaga kesehatan. Karena mereka setiap hari terpapar dengan virus dalam konsentrasi tinggi. Jadi itu yang sudah kita bereskan di Januari, Februari sebanyak 1,5 juta orang. Risiko kedua adanya di para lansia. Karena lansia ini adalah orang-orang yang kalau terpapar kemungkinan wafatnya tinggi. Sebagai gambaran, dari 1,5 juta kasus konfirmasi positif di Indonesia sampai saat ini, yang lansia hanya 10%. Tapi dari jumlah kasus kematian yang ada, lansia 50%. Ya, demikian juga data yang kita lihat di rumah sakit. Ya. Atau kalau data case fatality rate, jadi jumlah orang yang wafat terhadap jumlah orang yang terpapar. Ya, di seluruh dunia mungkin angkanya sekitar 1,7, 1,8. Di Indonesia mungkin sekitar 2,7, 2,8. Lansia itu 4 kali atau 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Di seluruh dunia juga begitu ya, kemungkinan wafatnya orang-orang lansia kita itu 5-6 kali lebih tinggi dibandingkan kalau itu terkena yang muda. Di sini ada teman-teman perbankan pasti bisa, mereka punya datanya. Customer service sama teller mungkin paling banyak terkena. Saya ada satu bank swasta yang saya tahu, tapi tidak ada satupun yang wafat. Ya, bandingkan dengan kalau misalnya ada senior perbankan yang kena, misalnya 5 orang, mungkin bisa 2 yang wafat.
Jadi itu sebabnya kenapa fokusnya kita ke lansia dulu. Jadi kita minta kalau bisa wartawan yang lansia. Kalau minta pegawai pariwisata, ya pegawai pariwisata yang lansia dulu. Kalau misalnya ada pegawai retail, kalau itu misalnya ada yang lansia, pasti kita suntik. Ya, pasti segera kita suntik, tinggal dikumpulkan. Karena saya lihat ada juga kan yang bekerja dengan usia yang di atas 60-an atau mau masuk 60, itu segera kita suntik. Atau kalau misalnya ada pegawai retail yang mau membawa lansia, orang tuanya atau mertuanya, kita baru saja membuat arahan untuk akselerasi lansia ini. Kalau asal dia bisa bawa minimal 2, kita juga bisa suntik yang bersangkutan. Karena lansia itu perlu diantar. Tapi sekali lagi teman-teman, tolong kita lindungi rekan-rekan sesama kita yang jauh lebih lemah dari kita dengan memberikan mereka proteksi duluan. Ya, untuk yang muda, yang relatif lebih kuat, lebih aman, kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang lebih rentan, lebih lemah. Baik, jadi memang harus kita mengalah dulu gitu untuk kelompok prioritas. Nah, sekali lagi ini untuk 5 penanya terbaik yang melalui YouTube CIMB Niaga akan dapat hadiah totalnya 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah dalam bentuk rekening ponsel yang disponsori oleh Okto Mobile. Dengan format nama, nomor handphone, email, dan pertanyaannya. Pertanyaannya tolong dibuat singkat, tegas, jelas, dan untuk siapa. Saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, banyak banget kan nih varian dari Afrika Selatan lah, dari Inggris, dari mana-mana nih. Tapi kalau soal vaksinasi yang kita punya atau akan kita terima nantinya, seberapa efektif untuk menangkal ini? Jadi mutasi virus ini sudah ribuan jumlahnya. Di WHO mereka memasukkan ke 2 kategori. Ada yang namanya varian of interest, jadi mutasi yang perlu diamati, dan ada namanya varian of concern. Ya. Jadi mutasi yang benar-benar harus secara hati-hati kita tindak lanjuti. Nah, varian of concern yang sekarang menyebar adalah 3, yaitu dari Inggris, dari Afrika Selatan, dan dari Brazil. Ya. Ketiga ini kenapa menjadi masuk kategori varian of concern? Karena mereka memiliki laju penularan yang lebih tinggi. Apakah mereka memiliki fatality yang lebih tinggi? Itu masih berdebat secara ilmiah. Ya. Tapi kalau penularannya lebih tinggi sudah dikonfirmasi secara ilmiah. Tapi kalau laju fatalitasnya lebih tinggi, ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Kalau saya dalam posisi tersebut, saya belum berani konfirmasi karena memang belum final ya, tergantung siapa yang nyebarin WA-nya paling banyak, tapi dasar-dasar itu bukan dasar-dasar ilmiah yang kita anut ya. Jadi memang mereka penularannya lebih tinggi dan kita harus jaga ya. Kenapa terjadi third wave atau lonjakan ketiga di Eropa, di India, dan di Amerika Selatan, itu juga disebabkan karena adanya varian-varian baru ini. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, apakah varian-varian baru ini bisa efektif ditahan oleh vaksin? Data yang kita terima sampai sekarang masih bisa. Beberapa vaksin efikasinya akan menurun, tapi masih bisa memberikan proteksi. Itu data yang kita terima sekarang. Ya. Kemudian ada buktinya nggak? Ada. Jadi kalau kita lihat lonjakan ketiga atau third wave itu terjadi di Eropa. Kecuali beberapa negara, salah satunya Inggris. Inggris tidak terjadi lonjakan ketiga seperti yang terjadi di Prancis, di Belanda, Jerman, dan lain sebagainya, karena vaksinasi di Inggris sudah tinggi. Ya, itu bukti bahwa vaksinnya bisa meredam strain baru. Karena strain baru yang ada di Inggris itu yang sekarang paling menyebar di seluruh dunia, itu terbukti Inggris tidak naik. Ya, karena memang vaksinasinya sudah berjalan cukup masif. Terima kasih. Baik, Pak Budi, ini kita di sini ada dari industri retail, ada dari properti, ada Bu Karolin juga dari industri dari rumah sakit gitu. Yang silakan, saya mohon kalau misalnya kita buatnya lebih cair aja nih, mumpung ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama Pak Budi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Selain juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan lewat kolom komen di YouTube channelnya CIMB Niaga atau CNN Indonesia. Silakan pertanyaan untuk siapa, kita akan segera bacakan. Ini sekarang saya tapi mau tanya dulu sama Pak Budi. Pak Budi, kemarin ada bencana nih di NTT NTB. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal proses vaksinasi di pulau-pulau terluar, kita tahu NTT juga banyak sekali jumlah pulau-pulau yang remote begitu lokasinya.
Ini bagaimana prosesnya Pak dengan ada bencana saat ini di sana? Tadi saya baru rapat terbatas dengan Bapak Presiden, Menteri PUPR di sana, kemudian Vicon juga dengan beberapa menteri terkait mengenai bencana di Nusa Tenggara Timur ini. Ya, memang siklon tropis Seroja ini adalah yang terbesar yang pernah kena di Indonesia. Biasanya Indonesia itu daerahnya tidak terkena langsung siklon tropisnya. Ini lebih ke daerah-daerah subtropis seperti Australia atau Filipina. Ini pertama kali kita kena ya. Jadi memang kita mesti lebih memperhatikan dampaknya perubahan lingkungan yang terjadi. Karena saya dengar laporan dari Ketua BMKG adalah bahwa suhu laut memang naik. Yang biasanya 26-27 sekarang sudah 30 derajat Celcius. Sehingga mengakibatkan siklon tropis ini untuk pertama kali dalam dampak yang cukup besar melanda Indonesia. Nah, jadi banyak yang terkena di Nusa Tenggara Timur terutama, sehingga prioritas kita sekarang adalah penanggulangan bencana dulu. Jadi otomatis vaksinasinya kita tunda, kita fokus ke penanggulangan bencana supaya segera rekan-rekan kita yang terkena dampak, baik itu wafat ataupun luka, itu bisa segera ditangani. Kita sudah bikin sekitar 10 pos kesehatan, tim kesehatan juga sudah datang ke sana, banyaknya ortopedi sama anestesi ya, karena banyak yang patah tulang, kemudian perlu segera dioperasi atau dibius, itu sudah kita kirim ke sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengenai vaksinasi ke pulau-pulau terluar. Indonesia itu sebenarnya beruntung, karena kita sudah memiliki infrastruktur 10.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Jadi even di pulau-pulau yang terkena bencana tadi, saya kagum juga ya bahwa ternyata kita punya puskesmas di sana. Saya sebutkan aja beberapa namanya ya. Misalnya kita punya puskesmas di Pulau Ile Boleng, di Pulau Wai Merang, di daerah Baniona dan Wai Wadan. Itu daerah-daerah yang terus terang saya nggak pernah dengar. Itu ada 4 puskesmas di pulau-pulau terpencil di daerah Nusa Tenggara Timur yang bisa menjadi sentra vaksinasi dan sudah memiliki logistik vaksinasi yang proven karena kita selalu memberikan vaksinasi ke anak-anak. Jadi kita bersyukur bahwa kita sudah punya lebih dari 10.000 puskesmas dan juga sudah rutin melakukan program vaksinasi. Kalau dari sisi infrastruktur, saya tidak terlalu khawatir. Yang saya lebih khawatir adalah ketersediaan vaksinnya yang cukup, melihat bahwa tren di dunia sekarang, negara-negara yang memproduksi vaksin itu sangat proteksionis. Ya, sangat proteksionis. Baik, oke Pak, tadi kita sempat bahas juga sama Ibu Caroline, ini ternyata banyak banget underlying issues-nya dari pandemi ini, nggak cuma COVID-19, dan juga penyakit yang kita hadapi nggak hanya COVID-19 aja gitu di sini. Nah, mungkin penanganan penyakit lainnya Pak, terutama juga stunting sekarang, kita ngomongin gizi, orang harus sehat lah kalau kita bicara COVID. Nah, ternyata kita juga masih ada masalah stunting dan gizi buruk dan sebagainya gitu. Ini gimana nih supaya pemerintah tuh juga bisa membagi fokusnya dengan adanya pandemi, tapi juga underlying issues-nya tuh tetap diselesaikan. Bu Caroline silakan kalau ingin menambahkan. Silakan Pak Budi. Silakan Bu Caroline. Bu Caroline ingin menambahkan, silakan Bu. Ya. Tadi saya sudah share Pak bahwa pandemi ini mengingatkan kita bahwa kesehatan publik itu tanggung jawab kita bersama dan ada ancaman kesehatan lainnya selain COVID yang harus kita berikan perhatian kalau kita akan mengoptimalkan produktivitas dari masyarakat dan juga mengantisipasi bonus demografik yang dibicarakan oleh Pak Jokowi di tahun 2030 sampai 2040, termasuk di dalamnya ya stunting, DBD, kematian ibu dan anak, jantung, onkologi dan lain sebagainya. Jadi saya menyampaikan bahwa ada pembelajaran dari pandemi ini bukan hanya dari COVID, tetapi penyakit lain yang kuncinya adalah infrastruktur kesehatan kita yang terus perlu kita perkuat dan menjadi prioritas. Silakan Pak Budi. Ya mungkin kalau kita lihat strategi besarnya ya, memang Bapak Presiden pesan ke saya bahwa Pak Budi kan dari sektor keuangan.
Indonesia tuh mengalami krisis sudah beberapa kali. Tahun 98, 2008, 2013, dan sekarang. Ya. Setiap kali terjadi krisis, Indonesia selalu berhasil melakukan reformasi besar dan sukses. Contohnya tahun 98 ada krisis ekonomi besar yang disebabkan oleh krisis sektor keuangan. Kita mereformasi perbankan dan juga Bank Indonesia pada saat itu secara masif. Teman-teman di perbankan ini kan CIMB Niaga mengalami juga krisis tersebut sehingga paham sekali mengenai hal tersebut. Demikian juga krisis berikutnya yang bisa menelurkan reformasi di bidang social security safety net. Ya. Nah, krisis sekarang selain kita sudah spending tahun lalu sekitar 600 triliun adalah saatnya kita melakukan reformasi. Dan Bapak Presiden memesankan salah satunya adalah reformasi di sektor kesehatan. Nah, seperti apa yang kita mau lakukan? Saya bisa share sedikit walaupun nanti finalnya kalau sudah jadi saya akan share lebih terbuka kepada seluruh stakeholder termasuk Ibu Caroline ya karena yang pegang rumah sakit. Bapak Ibu, sektor kesehatan itu fokusnya namanya juga kesehatan. Saya bilang, kementerian kita namanya Kementerian Kesehatan. Bukan Kementerian Kesakitan. Ya, bukan industri kesakitan. Artinya kita harus lebih banyak fokus menciptakan manusia sehat, bukan menyembuhkan orang sakit. Itu yang pertama kali kita mesti pahami. Industri kesehatan, kementeriannya Kementerian Kesehatan, bukan industri kesakitan atau Kementerian Kesakitan. Kita harus fokus menciptakan orang sehat, bukan fokus menyembuhkan orang sakit. Beda tuh. Menciptakan orang sehat sifatnya promotif dan preventif di hulu. Menyembuhkan orang sakit itu di hilir. Ya. Menyembuhkan orang sehat jauh lebih murah. Menciptakan orang sehat jauh lebih murah dibandingkan menyembuhkan orang sakit. Contoh COVID-19. Supaya kita tetap sehat, rajinlah berolahraga, pakai masker, kemudian vitamin C, vitamin D, zinc. Itu nggak sampai 1 juta sebulan, 500.000 juga bisa. Olahraganya lari, minum vitamin C-nya kalau syukur-syukur makan jeruk yang banyak gitu kan, atau kemudian pakai masker, cukup. Begitu dia menjadi sakit dan mesti disembuhkan, dia mulai itu beli antivirus remdesivir misalnya, puluhan juta. Sakitnya lebih parah, ada cytokine storm, dia perlu yang namanya Actemra, anti interleukin 6. Itu ratusan juta. Perlu ventilator, masuk rumah sakit jauh lebih mahal. Ya, dan juga lebih tidak produktif. Kalau kita sehat masih bisa kerja, dapat gaji. Kalau udah sakit nggak bisa kerja, nggak dapat gaji. Jauh lebih nyaman kalau kita sehat, ya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau kita sakit, semewah apapun rumah sakitnya, dapat kamar paling bagus di rumah sakit Siloam, pasti lebih senang tinggal di rumah. Jadi teman-teman, strategi kesehatan ke depan, kita harus lebih banyak membuat strategi, meluangkan waktu, menganggarkan uang untuk program menciptakan orang sehat. Bukan program menyembuhkan orang sakit. Kalau saya lihat sekarang dananya Kementerian Kesehatan, lebih banyak ngurusin orang sakit. Dananya masuk ke rumah sakit. Kalau kita lihat BPJS yang ratusan triliun, hampir semuanya masuk ke rumah sakit. Bukan menciptakan orang sehat. Menciptakan orang sehat itu contohnya testing, screening. Tadi dibilang, wah Pak ini banyak yang sakit cancer atau TBC. Nah kita screening TBC-nya, jangan mengobati orang sakit TBC. Itu iya harus kita lakukan. Tapi yang harus lebih banyak kita lakukan adalah mendidik orang supaya jangan terkena TBC. Mendidik orang agar menjaga sanitasi dan lingkungannya agar TBC tidak menular. Mendidik orang agar sering-sering melakukan testing dan screening mengenai TBC. Kalau toh pun sudah kena, mendidik mereka agar bisa mengkonsumsi obat yang cukup, yang baik secara rutin selama 6 bulan sehingga tidak usah masuk ke rumah sakit. Tapi sekarang kalau kita lihat, lebih banyak bicaranya mengenai urusan rumah sakit. Akibatnya jadi mahal. Memang ini lebih menarik karena memang bisnisnya besar, uangnya banyak. Tapi secara sistem kesehatan, secara kemanusiaan, secara memanfaatkan potensi demografi, bukan strategi yang tepat. Strateginya harus preventif, promotif, atau strategi menciptakan orang sehat, bukan strategi menyembuhkan orang sakit. Ini lebih tepat, lebih nyaman, lebih produktif, dan jauh lebih murah buat negara. Begitu. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Boleh saya tambah? Silakan Bu.
Saya punya saran juga nih Pak Budi, karena yang kita lihat adalah banyak orang takut sekali ke rumah sakit, sehingga banyak hal preventif yang harusnya bisa dijalankan tidak dijalankan. Contohnya vaksinasi anak, kontrol jantung, kontrol penyakit kronis lainnya. Sehingga yang kita lihat adalah banyak pasien datang pada saat sudah fase akut sekali, yang sebenarnya bisa dicegah kalau pasien datang lebih awal. Dan kekhawatiran kita yang kedua, Pak, adalah bahwa pada saat kita sudah selesai COVID, sudah selesai pandemi ini, nanti ada pandemi lainnya yang muncul, yang mungkin penyakit itu sudah kita tiadakan, kita eradikasi. Tapi karena orang takut ke rumah sakit dan takut menjalankan program-program preventif ini, malahan selesai COVID ada masalah selanjutnya. Saran saya kita juga membangun pengertian masyarakat sehingga jangan sudah aman ke rumah sakit, lebih baik menjalankan program-program preventif ini, langkah-langkah preventif daripada ditunda nanti akhirnya ada masalah yang baru. Baik. Baik, Bu Karolin. Itu juga tadi menarik, Pak Hans juga mengatakan ya, protokol kesehatan kalau di industri retail itu masih banyak yang mengabaikan begitu sebenarnya. Mungkin dari industri retail sendiri untuk kita ngomongin antisipasi kan, pencegahan yang bertatapan langsung dengan konsumer. Ada nggak ininya sarannya atau apa seperti apa supaya protokol kesehatan ini bisa ditegakkan? Iya, saya kira pandemi ini mengajarkan kita juga banyak hal ya. Terutama tadi kita bicara mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama memperkuat imun kita masing-masing. Memang kalau tadi Andini katakan dalam retail, tidak mudah juga untuk katakanlah menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Walaupun katakanlah di toko kita sangat strict menerapkan protokol kesehatan, terkadang memang tadi kita bincang-bincang juga, kalau konsumen datang tidak pakai masker kita tegur, kadang-kadang juga ya walaupun tegur dengan cara yang demikian halus ya, kadang-kadang memang juga banyak reaksi yang sulit untuk kita bisa terima juga gitu. Bahkan saya mau belanja kok nggak boleh masuk karena nggak pakai masker gitu ya. Hal-hal seperti itu saya pikir praktikal terjadi dan bagaimana kita secara konsisten bisa terus menerapkan protokol yang sudah kita gariskan. Jadi nggak bisa toleransi gitu. Ya artinya kalau memang tidak pakai masker ya mohon maaf kita tidak bisa mengizinkan masuk gitu ya. Memang tidak mudah tapi ya itu yang harus kita lakukan. Tapi saya percaya dengan pandemi ini di sisi lain betul-betul menyadarkan kita semua mengenai tadi concern terhadap kesehatan, preventive action, menjaga kesehatan tubuh, olahraga, minum vitamin yang diperlukan, termasuk juga hal-hal katakan terkait dengan hygiene ya. Kita melihat bahkan dalam kategori mix produk-produk retail FMCG yang kita jual, itu yang namanya produk-produk hygiene and health itu luar biasa peningkatannya. Bukan cuma yang menyangkut katakanlah masker, tapi juga katakanlah hand sanitizer, sabun cuci tangan gitu ya, dan pembersih-pembersih lainnya itu luar biasa tinggi. Jadi saya melihat walaupun kita semua tentunya berharap pandemi cepat berakhir, tapi saya percaya akan sudah banyak learnings yang kita dapatkan dari pandemi ini dan semoga kedepannya ini membuat masyarakat dan kita semua bisa lebih baik lagi menjalankan memelihara kesehatan kita masing-masing. Baik, ini kita sudah banyak pertanyaan yang masuk. Di sini ada Bayu Saputra untuk Pak Alim Gunadi, strategi apa yang akan dikembangkan oleh Sinarmas Land karena based on data walau di tengah pandemi Sinarmas Land masih mendapatkan base developer di tahun 2020. Silakan. Wah, ya ini pertanyaannya juga berterima kasih nih. Jadi mengapresiasi kita juga di 2020 mendapatkan ini ya best developer lah, salah satu award ya. Jadi gini, kita bicara tadi juga terkait dengan krisis kesehatan, kami berharap juga dari industri properti juga jangan sampai menjadi krisis keuangan gitu kan ya. Karena kalau kita melihat kira-kira cara pembelian daripada properti ini kira-kira 60-70% itu term of payment-nya dari mortgage, dari bank. Itu yang penting gitu ya. Kalau itu sampai berdampak ke banking gitu ya, pertama orang mau beli rumah susah gitu kan, karena pasti ada krisis keuangan, NPL naik dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak industri juga di tahun 2020 juga banyak terdampak dan ya kita juga tahu bahwa ada pembatasan-pembatasan untuk industri-industri tertentu yang diberikan fasilitas mortgage. Karena mungkin industrinya sedang stop atau collapse atau malahan karyawannya kena PHK dan sebagainya gitu ya. Nah, kami melihat bahwa
pada saat kondisi seperti ini kita harus sinergi gitu ya. Jadi kalau saya bicara strateginya adalah strategi 360. Jadi kita semua stakeholders harus bergandengan tangan, terutama di industri properti gitu ya. Dari perbankan, kemudian dari regulator sendiri, kemudian ya terutama pemerintah gitu ya dan pengambil keputusan dan juga dari asosiasi, misalkan REI, kemudian dari AREBI, karena kita harus sama-sama melihat bahwa industri properti ini menjadi salah satu tulang punggung bagi GDP-nya kita yang nanti kalau nggak salah di 2025 itu kan kira-kira diharapkan menyumbang sekitar 4% dari GDP gitu kan ya. Nah kalau dari Sinar Maslen sendiri kita melihat juga menyambut baik stimulus terutama adanya insentif PPN, kemudian DP 0% atau LTV 0%. Itu kita di tahun 2021 ini melaunching satu empathic program ya, kita sebut dengan Wish for Home. Kita juga memberikan banyak stimulus kepada first home buyer, milenial. Kita juga meng-create satu hunian kita sebut dengan compact millennial design yang harganya sangat terjangkau gitu ya. Jadi karena orang beli rumah itu misalkan harganya rumahnya katakan 1 miliar. Itu spendingnya nggak 1 miliar tuh. Bisa 1,2 karena dia harus bayar PPN, bayar BPHTB nanti pada saat AJB, kemudian biaya-biaya asuransi lah, biaya KPR dan sebagainya gitu kan ya. Nah jadi kita berusaha juga supaya program ini juga bisa menjangkau kepada first home buyer ya, milenial yang juga butuh hunian lah gitu ya, dengan harga yang daripada dia kos, ya dia rental apartemen, ya lebih baik uangnya diinvestasiin, nyicil, gitu kan nanti 10 tahun kemudian dia dapat rumah gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu kita di tahun 2021 ini kita berusaha untuk mensinergikan antara program pemerintah yang sudah di launching dengan programnya kita gitu, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, ini pertanyaan kedua untuk Pak Budi Gunadi dari Carolina Larasati. Kapan karyawan perbankan di luar BUMN dan umum bisa divaksin nih Pak? Di keluarga suami yang BUMN dan mama yang lansia sudah divaksin, tinggal saya yang belum divaksin. Ini mungkin dia teller nih Pak, atau pokoknya selalu ketemu customer kali ini. Jadi makanya pengen divaksin Pak Budi, silakan. Ya memang vaksinasi itu diberikan bertahap. Tahap kedua ini memang fokusnya di lansia, seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka berisiko paling tinggi. Selain lansia, ada beberapa kelompok pelayan publik yang masuk. Ya, yang masuk paling banyak itu guru, kemudian juga TNI, Polri, pegawai negeri, dan BUMN. Kalau saya ditanya secara jujur kapan akan dibuka untuk yang lain, itu sesudah bulan Juni. Jadi bulan Juli itu akan dibuka untuk masyarakat umum. Ya. Apakah ada kemungkinan lebih cepat? Ada dua. Ya. Yang pertama yang saya sudah encourage adalah tolong bantu kita mencari lansia, karena targetnya kita adalah mengejar lansia. Kalau bisa membawa 2 lansia di atas 60 tahun, bisa ibu, bisa orang tua, bisa tante, bisa mertua, kita akan berikan insentif untuk bisa disuntik di beberapa titik tertentu. Jadi beberapa titik tertentu yang dimanage langsung oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, untuk perusahaan-perusahaan bisa berhubungan melalui mekanisme vaksin gotong royong, cuma itu di luar Kementerian Kesehatan, yaitu ada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, dalam hal ini Bio Farma, dan dikoordinasikan oleh Kadin. Itu 2 avenue yang memungkinkan. Ya. Pesan saya, karena memang jumlah vaksin ini terbatas, mari kita prioritaskan untuk melindungi rekan-rekan kita yang memang jauh lebih lemah. Ya teman-teman di perbankan tahu datanya. Ya kalau ada yang kena, berapa yang kena parah, berapa yang kena masuk rumah sakit, berapa masuk ICU, berapa kemudian yang fatal. Ya. Hampir semua yang orang tua itu fatalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang muda. Jadi ini adalah saatnya di mana kita bersama-sama melindungi orang-orang tua kita. Berikan mereka kesempatan duluan, karena kalau nggak kalah mereka rebutan vaksinasi dengan yang muda-muda. Gitu pesan saya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Naura Ramania. Seberapa efektif penggunaan vaksin atas dampak ekonomi khususnya di daerah? Karena dampak pandemi masih sangat terasa, terkait herd immunity juga sektor mikro sangat butuh relaksasi.
dari pemerintah? Wah, ini mungkin pertanyaan langsung ke Pak Budi lagi nih, Pak Budi, silakan. Saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa vaksin tidak membuat kita kebal seperti Superman. Vaksin membuat imunitas tubuh kita lebih baik. Sehingga kalau virus yang masuk, bisa dengan lebih cepat direspons oleh imunitas tubuh kita. Dampak vaksinasi yang paling besar bukannya kita jadi kebal, tetapi kita kalau terkena tidak akan sakit parah dan insya Allah tidak harus masuk rumah sakit. Tapi kita masih bisa menularkan. Masih bisa menularkan, masih bisa terkena, masih bisa menularkan. Karena penularan yang paling aktif dari virus ini adalah dari hari pertama sampai hari kelima. Itu yang paling aktif menularkan. Jadi buat teman-teman, jangan kemudian sesudah divaksin, stop protokol kesehatannya. Karena kita masih menularkan ke orang lain. Tetap harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Confidence boleh, karena kita akan lebih kuat. Kalau terkena, insya Allah nggak harus masuk rumah sakit. Tetapi kita masih bisa menularkan. Jadi tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Kalau ditanya ekonomi seperti apa, ekonomi akan bangkit otomatis kalau kita sudah melakukan fisik lagi. Saran saya, kontak fisiknya nggak usah menunggu sebenarnya vaksinasi. Selama kita jalani protokol dengan kesehatan disiplin, selalu masker dan menjaga jarak, silahkan dijalankan kembali proses ekonomi. Tapi memang adanya protokol kesehatan yang baru. Teman-teman pasti sudah tahu. Jadi dengan vaksin atau tidak dengan vaksin, ekonomi tetap bisa jalan. Tapi jalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang baru. Dan saya lihat masing-masing industri sudah memiliki, mereka sudah tahu. Nah sekarang, kalau protokol kesehatan dijalankan, confidence publik, yang penting kan confidence publik nih. Publik merasa lebih aman, mereka akan bisa mulai bekerja dengan baik. Tapi yang saya ngeri ya, confidence itu tidak akan terbangun kalau kita nggak disiplin. Itu yang selalu saya lihat. Jadi karena Indonesia itu susah untuk disiplin. Akibatnya begitu udah bagus kayak sekarang nih, nanti kemudian merasa saya udah divaksin, udah gini, wah udah buka masker, tidak menjalankan protokol kesehatan yang benar. Nanti terjadi lagi penularan, jadi takut lagi. Nah itu yang masalah. Jadi saya rasa pesan saya ke teman-teman di semua sektor, selama Bapak Ibu jalankan protokol kesehatan dengan benar, dengan baik, mulailah kegiatan ekonomi. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Asalkan protokol kesehatannya dijalankan dengan baik. Prevention, itu tadi balik lagi. Ini dari Kim Chai, pertanyaannya kembali lagi untuk Pak Budi. Bagaimana mengedukasi masyarakat mengenai disinformasi tentang vaksin? Ini yang ramai tadi Pak, yang ramai di WhatsApp group. Kemudian prosedur vaksin tiap puskesmas memang berbeda-beda ya Pak untuk seleksinya. Silahkan Pak Budi. Jadi sama seperti tadi Bu Karolin bilang ya, bahwa edukasi publik itu sangat penting. Baik itu mengenai preventif, promotif, kayak tadi itu yang jauh lebih penting. Tapi edukasi publiknya kurang, termasuk juga mengenai pandemi ini. Saya titip ke teman-temannya. Jangan terburu-buru memforward whatever message yang masuk di WhatsApp. Tidak semuanya benar. Saran saya kalau dapat, cek dulu ke yang lain sebelum forward. Cek benar nggak informasinya seperti ini, cek benar nggak beritanya seperti ini. Sehingga dengan demikian kita tidak membantu membangunkan information panic di masyarakat mengenai satu hal tertentu. Kalau sarannya saya, kan sekarang juga ada Google, kita ceklah. Itu ada website, kita punya banyak teman yang ahli di bidangnya, tanya dulu sebelum kita forward. Karena banyak sekali informasi yang sekarang beredar yang sebenarnya tidak tepat, malah kadang-kadang kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik untuk menyebarkan informasi yang tidak tepat. Jadi saran saya, sebelum kita forward di WA group, cek and double check lagi. Ya. Sekarang itu adalah standar jurnalistik, kode etik jurnalistik. Sebelum menulis harus cek ke beberapa sumber agar yang ditulis benar. Sekarang mohon maaf teman-teman, semua dengan adanya sosial media, semua kita menjadi pembuat dan penyebar berita. Jangan lupa, untuk membuat dan menyebar berita, itu secara substansi ada yang namanya kode etik. Ada beberapa profesi seperti bankir, dokter, itu ada kode etiknya. Termasuk juga wartawan. Nah, dengan adanya sosial media ini berubah.
konteks dari pembuat dan penyebar berita. Tolong jaga kode etik. Ya, periksa dan cek dulu sebelum di forward. Teman-teman pasti tahu lah, banyak caranya. Virus itu adalah disinformasi ya, Pak Budi udah tahu banget nih soal ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Dedi Tan untuk Pak Alim. In 2020, we have seen developers giving lots of incentive and discounts to home buyers in the hope to improve sales. Nah, how about this year? Will this trend be continued? Iya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa 2021 ini kita melaunching satu empathic program dengan sebutan Wish for Home gitu ya. Jadi singkatannya sama-sama WFH nih. Yeah. Jadi work from home, ya orang kalau pengen work from home ya wish for home. Nah, kita membuat satu empathic program ini dengan mensinergikan antara stimulus pemerintah, terutama mengenai PPN, dan juga DP atau LTV 0% yang dirilis oleh BI. Karena tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya animo masyarakat untuk mencari rumah itu cukup tinggi. Kalau kita lihat dari beberapa market list seperti rumah.com atau rumah123.com itu di akhir tahun itu untuk pencarian rumah terutama land itu tinggi sekali. Dan juga di Jabodetabek terutama untuk landed ya, itu tumbuh sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa ya tadi saya sebutkan bahwa tidak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk membeli rumah karena memang juga terkait daya beli. That's why makanya kita juga berharap bahwa kita juga bekerja sama dengan hampir dengan 15 bank ya, dengan CIMB Niaga juga untuk membantu orang untuk memiliki rumah karena term of payment yang tadi saya sebutkan itu sekitar 60-70% itu melalui KPR. Gitu ya. Jadi kita juga selain ada program Wish for Home juga yang disinergikan dengan kita juga kasih stimulus ya berupa adanya diskon, kemudian insentif huni. Jadi orang kalau mau pindah ya kita kasih cashback lah gitu kan, karena kan nggak mungkin orang pindah nggak beli furniture segala macam gitu kan ya. Nah, kemudian juga kita kasih juga free BPHTB karena BPHTB itu juga merupakan satu nilainya sangat lumayan besar gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di 2021. Juga kita berharap bahwa dengan adanya program kita dengan stimulus pemerintah juga mudah-mudahan dengan kita bisa bergerak lagi di sektor properti, 174 turunan industri lainnya itu bergerak gitu. Karena kalau enggak ini tidak ada satu roda ekonomi kan berat juga gitu ya. Jadi kita ingin sama-sama mendorong juga gitu. Jadi Pak Alim, ini this year is the right year to have a home. Yes, time to buy. Time to buy. Time to buy. Time to buy, teman-teman. Time to buy. Oke, ini pertanyaan dari terutama untuk milenial ya. Milenial yang sekarang kan 2 tahun ini kan nggak pergi-pergi nih. Ya, uangnya banyak di reserve gitu kan ya. Mendingan beli ya rumah. gitu. Jadi benar. Karena saya selalu bilang bahwa seumur hidup kita itu terikat oleh properti ya. Dari kita lahir pasti di rumah sakit itu kan properti. Sampai kita meninggal pun kita harus menyediakan lahan ya kan? Untuk dimakamkan, itu properti juga. Jadi kalau saya bilang, saya sampaikan bahwa hidup tidak hanya hari ini gitu ya. Karena membeli properti adalah membeli masa depan. Jadi kita jangan wait to buy, tapi buy and wait. Baik, gitu. Ini saya mendapat informasi Pak BGS juga mesti melanjutkan aktivitasnya. Jadi mungkin satu statement terakhir nih Pak. Ini ada berbagai lintas industri dan kita ngomongnya Indonesia bangkit. Pokoknya 2021 ini kita harus bangkit, udah harus up and running lagi gitu. Mungkin harapannya dari Pak Menkes nih ke berbagai industri ini juga seperti apa untuk membangkitkan ekonomi lagi? Gini ya, pandemi ini terjadi di dunia udah berapa kali. Ya. Yang besar tuh Black Death, ratusan juta, di Eropa tuh 1.300-an. Ya. Kita juga kolera pernah terjadi 1.500-an di Southeast Asia, ya, di Asia. 1.800-an. Kita kena kemarin HIV, juga kena ya. Teman-teman, ada catatan mengenai pandemi ini. Ada catatan mengenai pandemi. Setiap kali ada pandemi, itu seakan-akan kita diberi pesan ya dari di atas harus ada terjadi perubahan perilaku. Waktu pandemi yang terjadi Black Death di Eropa, itu benar-benar, itu kan ada kayak kutu yang ada di tikus yang bisa loncat-loncat. Karena nggak bersih cara kita tuh. Nggak pernah cuci tangan, nggak ngerti pakai sabun, mandi juga nggak rapi. Sehingga akhirnya kemudian
keluar budaya mesti cuci tangan, mesti mandi, mesti bersih-bersih diri gitu. Orang juga belajar pakai sabun, pakai shampoo, segala macam lah, membersihkan diri setiap hari, mandi itu 2 kali sehari. Nah itu mesti dilatih. Orang dulu yang nggak pernah cuci tangan kan kaget mesti cuci tangan gimana caranya. Sama seperti sekarang kita nggak pernah pakai masker, menjaga jarak, mesti memakai masker, menjaga jarak. Tadi Bu Karoli bilang itu harus ada public education secara masif ya, yang dilakukan oleh masyarakat membangun budaya baru pasca pandemi. Mohon maaf, HIV/AIDS misalnya itu membunuh puluhan juta gitu. Walaupun itu nggak dibilang pandemi, dibilangnya global epidemi, tapi deket-deket lah karena yang wafatnya juga banyak dan itu menular. Itu kan harus ada perubahan, mohon maaf sekali lagi, dalam perilaku kita berhubungan badan. Ya, bagaimana caranya, harus gimana, itu kan ada. Nah, teman-teman, itu yang akan bisa memperkuat umat manusia menghadapi suatu pandemi. Perubahan perilaku sebagai respons dari pesan yang disampaikan ke kita agar kita hidupnya lebih rapih dan lebih sehat. Ya sama mengenai pandemi kali ini. Kita bisa dikasih vaksin, tapi virusnya tetap ada. Dan kita punya pengalaman mengenai pandemi itu berapa tahun selesainya kan kita tahu semua. Kolera, polio, cacar, kita lihat kan. Itu membutuhkan waktu untuk bisa mengeradikasi. Tapi semoga kita bisa dengan cepat menguranginya dari pandemi menjadi epidemi biasa, di mana perubahan perilaku kita sudah kita sesuaikan, bagaimana rezim terapeutik atau perawatan kita kalau terkena juga sudah kita miliki, sehingga orang kalau terkena ya biasa, sama seperti kita kena flu. Bapak Ibu pasti ingat dengue pernah merambah dunia, tuh kan? Demam berdarah. Itu kalau kena 100 tahun yang lalu udah pasti mati. Kalau sekarang kita kena demam berdarah, kan ya insya Allah harusnya kita bisa hadapi dengan lebih baik. Karena perawatannya udah benar, dan promotif preventifnya juga kita tahu disebabkan nyamuk, ya kalau bisa jangan ada air tergenang gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu pesan saya. Nomor 1, yuk kita ubah behavior kita, perilaku kita. Bagaimana kita berproses sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih sehat. Dan yang kedua, berdasarkan perilaku tersebut, yang baru tersebut, mari kita mulai kehidupan normal kita. Ya, ekonomi ini rusaknya bukan gara-gara likuiditas perbankan, bukan gara-gara interest rate, karena kontak fisik tidak terjadi. Dan karena kita harus lockdown kan, responsnya kesehatan. Dan unfortunately, semua bisnis-bisnis di dunia itu memerlukan kontak fisik. Karena kegiatan ekonomi itu baru terjadi pertukaran barang dan jasa kalau ada kontak fisik. Sekarang kontak fisik itu tidak terjadi. Itu dibutuhkan membangkitkan keyakinan masyarakat bahwa ini aman untuk melakukan kontak fisik, sehingga itu bisa kita lakukan. Dan ini juga kalau bisa dilakukanlah banyak kegiatan ekonomi yang dialihkan tanpa kontak fisik, tapi dilakukan dengan kontak digital. Saya paham, nggak semua atau belum seefektif itu kontak virtual dibandingkan kontak fisik, tapi kita lihat banyak yang kita bisa lakukan, contohnya seminar seperti ini, yang dulu harus dilakukan secara fisik, sekarang sudah bisa dilakukan secara virtual. Ya. E-commerce dulu juga perdagangan itu harus fisik, sekarang makin besar porsi yang virtual. Mungkin nanti yang namanya pelajaran juga belajar mengajar harus fisik, sekarang sebagian juga sudah mulai virtual. Pelayanan rumah sakit yang dulunya semuanya harus fisik, sekarang sudah bisa dilakukan dengan virtual, dengan telemedicine. Nah, itu hal kedua yang harus kita lakukan agar ekonomi ini tidak terhenti. Semangat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segera, dan kita bisa kembali hidup normal dan ekonomi bisa berjalan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih. Kita kembali berdiskusi, kita masih ada sedikit waktu ini untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kita bahas ini untuk tadi sektor kesehatan berperan penting, tapi juga ternyata nih untuk menggerakkan ekonomi kan ada retail, ada juga properti gitu. Mungkin aku mau dengar dulu ini juga dari Pak Hans dan juga Pak Alim gitu ya. Ini udah begitu banyak yang dilakukan dari pemerintah, tapi apakah memang balik-baliknya ujung-ujungnya balik lagi ke konsumennya kan, apakah merasa percaya gitu. Nah mungkin kalau dari kayak Pak Hans deh, gimana cara ngebalikin rasa trust itu supaya ya bisnisnya bisa jalan gitu di sini? Ya, saya kira betul yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan confidence dari masyarakat pada umumnya gitu ya.
Tentunya sebagai pelaku industri, kita juga perlu mendorong bagaimana trust dan confidence itu bisa tumbuh. Nah, kalau di sektor retail misalnya, sebentar lagi kita masuki periode festifnya retail, periode Ramadan. Tentunya masing-masing pelaku retail mencoba untuk mengundang konsumen dengan mengeluarkan begitu banyak program-program promosi. Kalau secara khusus katakanlah Alfamart, kita juga menelorkan beberapa program promosi yang kita harapkan menarik buat konsumen dan juga itu customize. Kita mencoba mendorong program promosi yang relevan untuk masing-masing konsumen. Relevan dalam konteks barangnya, item apa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Kemudian juga mekanisme promosinya juga kita sesuaikan. Bisa berupa paket Ramadan hemat misalnya, kita juga lakukan serba gratis, whatever program promosi yang kita lakukan. Termasuk juga kita kolaborasi dengan katakanlah payment institution, dengan banking, dengan fintech yang sedang marak juga dalam periode pandemi ini digunakan, untuk kolaborasi mendorong konsumen untuk bisa spending more selama masa Ramadan ini. Itu satu sisi. Yang lain yang perlu saya juga mungkin garis bawahi, kita juga perlu sekarang eranya customisasi. Kita nggak bisa memberikan satu treatment yang sama untuk semua konsumen. Kita perlu punya kemampuan analisa data yang mumpuni untuk bisa lebih mengenal konsumen. Kalau kita tahu behavior dari konsumen, tentunya kita bisa lebih menawarkan yang pas, yang relevan. Instead of kita memberikan satu penawaran apply to semua orang. Jadi personalize saya kira itu sudah menjadi satu hal yang going forward akan semakin relevan untuk masing-masing pelaku retail kembangkan dan investasikan. Ya. Kalau tadi kalau Pak Alim bilang ini right now is the time to buy, tapi masih belum pede gitu nih orang-orang. Untuk is it really the right time? Nanti tiba-tiba udah nggak ada relaksasi lagi nih, nanti saya juga jadi terbebani segala macam. How do you make that confidence rise, I guess, from the customers? Iya, jadi kalau dari properti sendiri sebenarnya kita dari tahun lalu kita sudah melakukan transformasi digital sebenarnya. Karena properti ini nanti akan bergerak ke PropTech ya, properti teknologi. Jadi kita juga melakukan campaign-nya secara digital, kita melakukan transaksinya juga secara digital. Tahun lalu aja kami melakukan webinar itu hampir 300-an. Wow. Gitu ya, untuk mengconvince orang bahwa properti itu merupakan salah satu bentuk investasi yang solid. Karena kenapa solid? Karena pertama, kalau dengan COVID-19 seperti ini, oke lah orang beli saham, beli emas, safe haven, tapi kalau beli properti kan bisa terlindungi gitu, ada fisik barangnya gitu ya kan. Nah terus yang kedua juga properti ini kan merupakan investasi memberikan dua nilai yang unik, yaitu pertumbuhan dan pendapatan. Jadi pendapatan kalau misalkan dia punya rumah disewakan, dia dapat yield, pertumbuhan kalau nanti ada capital gain dia jual lagi dia dapat untung ya kan. Nah bagaimana kita mengconvince, kita juga memberikan edukasi, terutama kita bekerja sama dengan perbankan, dengan CIMB Niaga, kita banyak melakukan webinar dengan RAB juga sebagai salah satu asosiasi brokers Indonesia ya, yang tentu saja akan kontak langsung dengan customer gitu ya. Kita juga bertransformasi juga kita memberikan satu platform khususnya bagi kami di Sinar Maslen dengan menggunakan e-katalog. Yeah. Karena kalau kita lihat dari sensus penduduk nih ya, itu 51% itu dikuasai oleh Gen X dan Gen Y sekarang. Okay. Nah itu kan income bracketnya di sana. Yeah. Jadi kita lihat bahwa mereka behaviornya udah ke digital, ya kita harus beradaptasi dengan digital seperti yang tadi disampaikan bahwa kita harus menjadi data driven company. Jadi perusahaan yang didrive oleh data, jadi tidak by feeling karena kita kan consumer behaviornya kan berubah nih, ya kan berubah karena COVID, kita punya base market juga berubah yang tadinya baby boomer ke Gen X ke Gen Y mungkin nanti ke Centennial. Nah kemudian rumah yang diinginkan juga berubah desainnya, ya itu juga kan harus diadapt lah. Kemudian kita juga harus berinovasi terhadap desain rumah, fungsi dan sebagainya dan kita juga banyak sekali mengedukasi customer dengan membuat matterport. Jadi kita ada simulasi 3D gitu ya. Jadi orang bisa melihat tanpa kontak fisik, tetapi dia secara 3D bisa mencari oh rumahnya seperti ini nih desainnya. Jadi walaupun kami di marketing office juga
menerima, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan sangat terbatas. Dan itu juga kami lakukan dengan kondisi bahwa dengan janji temu dulu gitu ya. Jadi tidak langsung datang seperti itu. Dan itu yang kita lakukan, mengedukasi stakeholders-nya harus sama-sama, kita mengedukasi market, perbankan juga sama-sama mengedukasi marketnya juga, RAB juga sama ya, brokers kita juga sama gitu, mengedukasi market bagaimana stimulus pemerintah ini tidak akan mungkin dalam 1 dekade ke depan tidak akan terjadi gitu. Yes. Pertama, tingkat suku bunga sangat rendah sekarang. Baik. Ya, CIMB Niaga saya tahu memberikan mortgage interest rate itu 3,88. Oke. Ya kan, is the lowest dalam 1 dekade nih yang saya tahu. Ya. Kemudian ada stimulus pemerintah PPN, kemudian ada LTV DP 0%. Itu kan saya rasa kita juga nggak mau ada pandemik begini lagi dalam 10 tahun kan. Ya. Jadi kita rasa bahwa ini jadi dalam setiap apa ya namanya, bukan bencana lah, seperti COVID, pandemik ini kan pasti akan ada opportunity dan ada peluang gitu ya. Nah itu yang harus dimanfaatkan bagi para home seekers, milenial, first home buyer untuk bisa berinvestasi dengan harga yang sangat affordable gitu, seperti Jadi itu. jangan takut, tapi take the risk. Ngomongin risk tadi Ibu Caroline ngomongin ini banyak orang yang takut ke rumah sakit. Saya termasuk Bu, salah satunya. Ke rumah sakit takut sakit justru malah. Karena jadi parno sendiri. Nah gimana untuk membangkitkan confidence ini gitu. Padahal orang tetap loh, penyakit yang lain juga masih ada gitu. Harus ngecek, ibu mesti ngecek anak-anaknya dan sebagainya. Gimana to build that confidence, I guess, from the customers? Ada real fear. Dan kembali lagi tadi yang Pak Budi katakan, pada akhir hari harus ada edukasi publik supaya kita membuat keputusan berdasarkan data dan studi dan literatur. Supaya jangan sampai kekhawatiran kita itu yang tidak mempunyai dasar malah menghambat aktivitas kita sehari-hari. Penting sekali untuk diingat bahwa memang vaksinasi ini tidak akan menjadi jawaban terhadap semua masalah kita. Sehingga tetap perlu adanya testing, tracing, treatment 3T itu yang disebutkan ya, 3M, 3T tetap berjalan dengan baik. Nah, bersyukur di Indonesia ini kita sudah punya data yang sangat terpusat dari awal di All Records dan sekarang udah ada e-hub. Jadi testing akan terus dibutuhkan untuk mencegah penyebaran di dalam beberapa tahun mendatang. Nah, yang saya lihat adalah untuk kita meningkatkan confidence level dari semua kita, terobosan yang dibutuhkan di dalam testing adalah demokratisasi dari testing. Bagaimana caranya kita membuka akses terhadap testing sebesar-besarnya. Kalau testing itu lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, pasti orang akan melakukan lebih banyak testing, merasa lebih aman, lalu lebih ingin untuk kembali beraktivitas. Banyak teknologi baru di dalam testing. 3 aspek tadi yang saya sebutkan, akurasi, kecepatan, dan harga. Balik-balik lagi kita melihat 3 hal ini. Kalau dulu kita hanya bergantung pada antibody sama PCR. Jadi antibody cepat, murah, tapi kurang akurat. PCR akurat tapi tidak cepat dan tentunya mahal. Lalu ada teknologi-teknologi lain. Semakin lama kita akan punya semakin banyak teknologi yang akurat iya, cepat iya, dan murah pun juga iya. Tapi juga kembali lagi kepada harga. Harga testing itu sudah diberikan plafon oleh pemerintah, tapi kita masih mahal. Kita plafonnya 900.000. Tapi saya mau tunjukkan juga nih Bu Anin, satu data, tadi saya ada slide 1 boleh ditampilkan. Ternyata kita nih testing masih mahal untuk PCR. Untuk India bisa melakukan testing antara 6 sampai 7 dolar, yaitu kurang lebih 100.000. Bisa nggak kita 100.000? Kalau ternyata PCR kita 100.000, pasti lebih banyak yang ngetes. Untuk kita bisa 100.000 harga swab PCR. Jadi gimana? Ya materinya itu harus lebih murah lagi, yaitu harus ya mungkin 3 dolar. Nah di sini kita lihat misalnya kayak di Vietnam. Vietnam itu setengah harganya di Indonesia.
Jangan bandingkan Singapura dan Amerika Serikat. Kita bandingkan dengan negara-negara berkembang. Kalau dibanding negara berkembang, kita belum yang paling murah. Nah, ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk juga membangun confidence kembali. Gimana caranya? Saya percaya yang satu, negosiasi bulk reagen-reagen dan bahan-bahan habis pakai yang dibutuhkan. Jadi mungkin dari Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah yang negotiate bulk. Yang kedua, ya Indonesia harus semakin lama produksi lokal supaya harga testing ini lebih murah. Ini yang saya rasakan, saya rasa terobosan yang kita butuhkan. Testingnya banyak, murah, pasti dengan kesadaran masyarakat, jumlah testing akan meningkat, dengan sendirinya kasus cepat terdeteksi, menciptakan rasa aman, meningkatkan keyakinan masyarakat supaya bisa kembali beraktivitas dan membangun ekonomi. Itu salah satu saran saya, Bu. Baik, ini mungkin untuk recap juga ya, saya ingin tanya ketiga narasumber ini, singkat aja, kalau misalnya kita ngomongin recovery, itu kan nggak bisa jalan sendiri-sendiri, pasti harus ada kolaborasi dari satu industri dan industri lain. Mungkin ada saran nggak apa yang bisa dilakuin bareng nih supaya kita bisa bangkitnya tuh sama-sama gitu. Dari Bu Karolin nih mungkin kalau tadi ngomongin 3T, tracing, testing, mungkin kerjasama nggak dengan Alfamart gitu bisa dilakukan gitu. Di sini kan banyak nih retailnya gitu di mana-mana misalnya. Ada nggak yang bisa opportunity yang bisa dilakukan bersama ini gitu loh? Apa? Kalau dari Bu Karolin melihatnya seperti apa? Silakan. Jelas, Bu. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi ini harus usaha bersama. Termasuk testing harus menjadi usaha bersama dan saya tahu sendiri lewat 1 tahun ini banyak korporasi yang mengeluarkan dana sendiri untuk mengetes baik karyawan maupun sebagian juga mengetes pelanggan. Nah, ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, nantinya yang harus kita lakukan bersama-sama adalah mendukung upaya vaksinasi. Meskipun sebagian besar vaksinasi itu dibiayai oleh pemerintah, kita tahu bahwa akan ada program vaksinasi gotong royong, di mana beban vaksinasi itu pindah dari pemerintah kepada korporasi dan asuransi. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat vaksinasi yang kita lakukan dan saya tahu banyak yang ditunggu-tunggu. Setelah fase akut dari pandemi ini selesai, tentunya butuh dukungan untuk pihak swasta untuk mengambil peran yang lebih besar untuk vaksinasi. Tidak mungkin selamanya bertahun-tahun, setiap tahun pemerintah keluar berpuluh-puluh T untuk melakukan vaksinasi gratis. Tentunya pasti dari sisi pengadaan, pendanaan, dan pelaksanaan perlu menggandeng pihak swasta dan korporasi seperti CIMB Niaga, seperti Sinar Masland, dan seperti Alfamart juga. Saya yakin Pak Tigor juga pasti mau mengambil bagian kalau memang bisa untuk vaksin staff dan lain sebagainya. Ini menurut saya kerjasama yang kita perlu lakukan bersama. Akhir kata kita adalah ekosistem, berarti satu sehat semuanya sehat. Kalau satu sakit tentu semuanya sakit. Kita lihat bahwa dunia kita itu keterkaitan dan keterikatan sangat tinggi, sehingga tidak bisa lagi kita memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana masing-masing mengambil peran. Demikian, Bu. Oh, jadi semuanya tuh bertanggung jawab. Kalau dari Pak Lim gimana? Apa yang bisa dikerjain bareng nih? Jadi gini, kalau kita melihat bahwa apalagi di properti ya, jadi proses customer experience itu kan dengan touch point, jadi ketemu, kemudian melihat, katakan rumah contoh itu kan perlu apa namanya kontak fisik lah, gitu kan ya tadi disampaikan oleh Pak Budi juga. Nah, that's why makanya kita juga pertama memang protokol kesehatan penting sekali gitu ya bagi kita dan memang juga kalau menurut saya tadi saya setuju bahwa 3T juga ya screening, tracing, kemudian juga tracking juga penting karena ada kemungkinan kalau anak-anak muda ini kan OTG gitu, yang nggak kedeteksi. Jadi orang itu kadang-kadang di PCR itu kalau ada simptom, ya, atau dia ada kebutuhan untuk pergi ke luar negeri lah, atau ke traveling lah gitu ya. Nah itu kan perlu PCR, ada syaratnya. Nah tapi kalau di luar itu kan nggak ada sebenarnya gitu kan ya. Jadi ada simptom, ada apa di PCR dan sebagainya.
Kalau saya melihatnya begini, bahwa yang penting bahwa seluruh stakeholders ya dalam industri terutama di properti memang harus bekerja sama, terutama dengan perbankan juga, tadi saya sampaikan juga. Kemudian juga mungkin di retail juga saya lihat kalau di kami ya, kami sudah mulai starting ke digital, seperti misalkan pada saat COVID terjadi, itu residence-nya kita bantu untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya itu dengan melakukan digitalisasi dengan UMKM, dengan pasar modern kami. Jadi mereka tinggal pesan melalui handphone, nanti diantar. Seperti itu ya. Kita juga harapkan mungkin nanti di Alfamart juga punya terobosan sehingga nanti tinggal apa namanya katakan pesan lah lewat itu, kemudian juga pembayarannya lewat digital ya. Ya kita harapkan juga nanti dengan vaksin gotong royong ini banyak akses fasilitas kesehatan swasta ya, seperti mungkin Siloam juga diberikan kewenangan untuk melakukan vaksin secara masif juga melalui rumah sakitnya kan begitu kan ya. Di rumah langsung dapat vaksin gitu. Ya kan. Dan jadi PRT-nya juga dapat vaksin gitu misalnya. Jadi itu juga penting karena sekarang ini vaksin ini terutama di prioritas pemerintah sekarang ini kan dia fasilitas kesehatan. Betul. Ya kan. Yang kedua juga mereka bangun sentra vaksin. Tetapi rumah sakit swasta seperti Siloam ini kan kalau menurut saya pengetahuan saya, koreksi saya kalau salah, belum diberikan kewenangan untuk memberikan vaksin mandiri gitu kan ya. Baik. Nah jadi mudah-mudahan dengan dibukanya nanti Juli ke atas tadi yang Pak Budi sampaikan bahwa akses untuk orang mendapatkan vaksin itu bisa didapatkan juga di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit swasta. Biar gitu. lebih Jadi cepat lagi. iya biar lebih cepat lagi karena orang kan kalau punya uang bisa bayar sendiri ya sudah nggak apa-apa juga gitu kan ya. Betul. Gitu. Oke, kalau dari Pak Hans gimana? Apa Pak yang bisa dilakukan bareng? Singkat aja. Saya kira ini permasalahan kita bersama ya. Bersama artinya semua industri, semua dari kita gitu. Tentunya kita harus saling membuka diri. Bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain. Contoh, kita melayani konsumen di Alfamart lebih dari 4 juta orang setiap harinya. Kita tadi bicara mengenai building confidence buat konsumen. Bagaimana kita mengeducate masyarakat terkait dengan kesehatan publik. Saya kira kita terbuka untuk kita mensosialisasikan lewat media-media yang kita punya, bagaimana katakanlah memperlakukan kesehatan diri yang baik gitu ya. Saya kira hal-hal seperti itu kita terbuka untuk kolaborasi dengan industri kesehatan, dengan industri properti, tadi sedikit menyambung yang disampaikan Pak Alim. Kita juga terus mendevelop digital capabilities. Sekarang pesan lewat kita punya apps AlphaGift atau lewat WhatsApp 0811 500 1 jam barang diantar. Tidak sampai 1 jam barang sudah diantar gitu. Hal-hal seperti itu kita bisa kerjasama dengan industri kurir, industri properti, dan yang lainnya. Tapi yang saya ingin katakan, sekali lagi, ini permasalahan kita bersama, kita semua punya tanggung jawab untuk mengambil bagian memulihkan ekonomi akibat pandemi ini. Dan saya sangat percaya dengan kolaborasi ekosistem semua pihak, Indonesia bisa bangkit. Dan dari krisis ada opportunity. Jadi opportunity ini juga yang mudah-mudahan bisa diambil. Ini baik dari segi sektor retail, dari properti, dari rumah sakit, dan juga dari bank nih. Ini kayaknya banyak yang bisa dikerjain bareng supaya Indonesia bangkitnya tuh benar bangkit langsung bersama-sama. Dan tetap harus ada optimisme ya. Betul, ada optimisme. Terima kasih banyak Bu Karolin, terima kasih Pak Hans, Pak Alim, terima kasih tadi Mbak Budi juga sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih banyak. Selesai sudah webinar Forum Indonesia Bangkit Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi. Terima kasih pada seluruh peserta yang hadir dan juga langsung saja kita umumkan 5 penanya yang terbaik yang mendapatkan total 1,5 juta rupiah dalam bentuk rekening ponsel disponsori oleh Okto Mobile. Yang pertama Bayu Saputra, Carolina Larasati, Naura Ramania, Deditan, dan Kim Chai. Nah, untuk 5 pemenang dapat menghubungi Rafira di nomor telepon 0822 131 96275. Sekali lagi Rafira 0822 131 96275. Boleh dibagikan informasinya juga melalui YouTube, halaman YouTube atau di Zoom-nya ya. Terima kasih banyak sekali lagi pada narasumber kita di sini dan selamat pada para pemenang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama kami selama hampir 2 jam nih acara webinar Forum Indonesia Bangkit, Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi. Dan semoga Indonesia benar-benar akan bangkit bersama-sama dan mendapatkan kesempatan yang sama juga untuk divaksin. Dan yang pasti
tidak terlalu khawatir asal tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak, saya Andini Effendi undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di Forum Indonesia Bangkit berikutnya. Terima kasih banyak. Ini Titi, orangnya teliti. Bukan pelit loh ya, cuma penuh perhitungan aja. Untung Titi bisa transfer kemana aja tanpa kena biaya. Beneran? Beneran lah. Tuh, lihat si Aman. Dikit-dikit jangan. Dikit-dikit jangan. Untung Aman bisa cashless bayarnya. Dan pilih sumber dananya. Beneran. Beneran, Oktomobile banyak bisanya, bisa semaunya. Beneran, download Oktomobile dari CIMB Niaga. Kunci sukses sebuah bisnis adalah pengelolaan keuangannya. Apalagi kini mengelola keuangan bisnis bisa lebih efisien dan efektif dalam satu genggaman. Dengan inovasi layanan dari CIMB Niaga yang satu ini, Biz Channel at CIMB Mobile, aplikasi internet banking yang memudahkan pengelolaan keuangan bisnis Anda. Hadir dengan fitur yang lengkap, bisa urus gaji atau bayar tagihan, bisa untuk cek status transaksi atau cek saldo, memberi kemudahan dalam mengecek dan approval transaksi, hingga ringkasan rekening, semua dalam genggaman. Apalagi proses approvalnya gampang dan transaksinya aman. Saatnya nikmati segala kemudahan tersebut dalam satu aplikasi. Biz Channel at CIMB Mobile. Download aplikasinya sekarang. Selamat datang di era baru bisnis tanpa hambatan. Dengan teknologi masa depan yang memungkinkan Anda untuk melakukan pembayaran tagihan langsung tanpa kartu. Karena cukup dengan sedikit sentuhan, Anda bisa langsung nikmati mudahnya menyelesaikan beberapa pembayaran tagihan sekaligus. Dapatkan keamanan ekstra yang memungkinkan Anda untuk menjalankan bisnis dengan rasa tenang di hati. Saatnya Anda memiliki keleluasaan untuk menjawab setiap kebutuhan dalam genggaman. Hebatnya,
Kemudahan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi bisnis kini ada di tangan Anda. Dengan virtual card number dari CIMB Niaga. Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat. Dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan. Agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile, banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang.